Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam rutinitas kita sehari-hari dan diberikan kemudahan dan hidayah olehnya. Bicara sosial media bukan lagi menjadi suatu yang tabu di era milenial ini. Sosial media layaknya sudah menjadi suatu candu yang dimiliki setiap orang. Dengan adanya media sosial tersebut, masyarakat akan semakin dimudahkan dalam berbagai aktivitas, terutama aktivitas dalam menjalin komunikasi. Namun, tahukah Anda, di balik itu semua, ada manfaat ataupun dampak negatif ataupun positif dari penggunaan media sosial itu sendiri? Baiklah, kami akan mengupas dampak negatif dari media sosial itu. Yang pertama, menurunnya tingkat kesehatan. Jika Anda sudah terlalu asik memainkan media sosial, maka mata Anda akan selalu terpaku kepada layar smartphone yang tentunya akan mengganggu kesehatan mata dan bahkan radiasi yang terdapat dalam smartphone tersebut tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita. Kedua, memungkinkan menjadi seorang yang individualis. Inilah hal yang sering kita lihat di sekeliling kita. Karena sudah banyak kita temui orang-orang yang asik sendiri dengan gadgetnya. Jika seseorang terlalu menikmati dengan adanya media sosial ini, maka sifat individualis lambat laun akan muncul, sehingga seseorang ini akan lebih menikmati keberadaannya sendiri sekalipun ketika bertemu dengan banyak orang. Ketiga, menimbulkan sikap acuh terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dari dampak individualis, penggunaan media sosial juga menjadikan seseorang lemah dalam bersimpati, bahkan berempati terhadap kelilingnya. Karena perhatiannya akan selalu tertuju pada layar smartphone-nya. Hal ini banyak kita temukan di tempat-tempat umum, misalnya saat kita berkendaraan umum dan seterusnya. Keempat, terjadinya cyberbullying. Apakah itu cyberbullying? Cyberbullying merupakan bentuk kekerasan di internet yang dilakukan atau dialami oleh seseorang, terutama anak-anak dan remaja. Umumnya, cyberbullying dilakukan para remaja, di mana pada usia-usia tersebut mereka membutuhkan pengakuan tentang keberadaan mereka. Kelima, maraknya kejahatan yang berasal dari sosial media itu sendiri. Kita mungkin sering mendengar kabar di berita-berita tentang kasus kejahatan yang berawal dari sosial media. Di antaranya seperti kasus penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, dan penipuan, dan seterusnya. Banyak kejahatan-kejahatan lainnya yang dilakukan menggunakan sosial media. Keenam, menurunnya produktivitas. Salah satu yang dapat memicu menurunnya produktivitas seseorang adalah ketika fokusnya tergantikan oleh hal-hal yang lain. Tentu penggunaan sosial media yang berlebih maka akan membuat Anda enggan untuk melakukan hal-hal lain yang lebih bermanfaat yang bisa Anda lakukan. Ketujuh, bisa melalaikan sesuatu yang menjadi kewajiban. Seseorang tentu mempunyai kewajiban yang seharusnya bisa sesegera mungkin dilakukan. Seperti misalnya bagi seseorang yang beragama Islam, setiap hari harus melaksanakan sholat yang merupakan kewajiban yang tidak boleh dilalaikan. Namun dengan penggunaan sosial media dia lupa waktu. 8. Menghambat mimpi dan cita-cita. Masih terkaitan dengan maraknya kejahatan yang berasal dari media sosial, ketika produktivitas seseorang mulai menurun, maka hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan kita akan terhambat. Karena seseorang tersebut telah berada di zona nyaman
yang membuat enggan bergerak sehingga mengakibatkan lupa bahwasannya seseorang tersebut mempunyai mimpi yang harus dikejar. 9. Maraknya informasi bohong atau kita kenal dengan hoax. Misalnya ada kata-kata sebarkan, sebarkan, sebarkan. Kata-kata tersebut acap kali kita lihat di sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Bagi seseorang yang belum memiliki pemikiran kritis, tentu dengan mudahnya percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Sehingga kemudian pesan berantai tersebut beredar di mana-mana. Informasi-informasi yang berupa kebohongan ini sering kali kita menyebutnya dengan kata-kata hoax. Yang menakjubkan, beberapa kali kabar hoax bisa menjadi viral karena banyaknya seseorang yang menerima kemudian menyebarkan. 10. Melabilkan emosi. Mungkin yang menjadi pertanyaan Anda adalah, kapan sosial media dapat berperan memainkan emosi seseorang? Emosi seseorang akan cenderung terganggu ketika melihat suatu berita dan tulisan yang tidak sesuai dengan perasaan orang tersebut. 11. Membuat hidup lebih konsumtif. Kehidupan di era modern seperti ini nampaknya semakin menambahkan kebutuhan seseorang. Salah satunya kebutuhan untuk pembelian paket data, pulsa, handphone, dan seterusnya. Bagi seseorang yang sudah mengalami ketergantungan terhadap internet, terutama sosial media, ketika kuota maupun paket data yang dimiliki sudah habis, tanpa pikir panjang tentu akan menyegerakan untuk mengisinya kembali tanpa memikirkan keperluan yang harus diutamakan. Mungkin hal ini tidak terlalu penting bagi seseorang yang berada di kalangan menengah ke atas. 12. Menimbulkan kebencian. Ini juga hal yang sering terjadi karena saat ini tidak semua orang-orang dapat menerima apa yang disebarkan oleh orang lain. Dan hal itulah yang acap kali menimbulkan kebencian satu sama lain. 12. Menurunkan kreativitas. Selain menurunkan produktivitas, bermain media sosial juga mampu menurunkan kreativitas. 14. Menurunkan daya ingat. Ketika seseorang sudah terlalu asik memainkan gadget dan berbincang di dalam media sosial tersebut, maka orang itu lupa terhadap waktu dan lupa belajar dan seterusnya. 15. Tersebarnya perilaku yang kurang baik. Adanya sosial media pada akhirnya juga menambah kegiatan kerja pemerintah. Jika dulu hanya media televisi diharuskan untuk menyensor acara yang ditayangkan, saat ini dari media sosial nyatanya yang harus lebih diperhatikan, sosial media mempunyai akses yang lebih mudah dan tidak semua yang berada di sosial media merupakan hal-hal yang baik. 16. Mudahnya akses untuk mendapatkan informasi yang tidak baik. Selain beredarnya hoax, nyatanya sosial media juga memudahkan akses untuk menyebarkan informasi berupa isu-isu negatif, pornografi, dan lain-lain. Terkait isu negatif seperti halnya yang mengandung syara, tentu dapat menimbulkan perpecahan antar suku, ras, dan agama. 17. Mudahnya seseorang meluapkan perasaannya. Menggunakan sosial media memang merupakan hak bagi semua orang. Salah satunya untuk berbagi cerita mengenai apa yang telah dirasakan seseorang tersebut. Tapi mungkin Anda sering melihat tentang komentar-komentar negatif yang diberikan dengan menggunakan kata-kata kasar dan tidak sewajarnya. 18. Privasi kehidupan lebih banyak diketahui orang. Mungkin hal ini tidak berlaku bagi seseorang yang kurang suka mengumbar privasinya di media sosial. Namun, ketika ada seseorang yang terlalu gemar menunjukkan kehidupan bahwa privasinya, tentu hal ini akan menjadi kurang baik atau bisa dianggap spam. Terlebih ketika hal tersebut diketahui seseorang yang memiliki niat jahat. 19. Mengakibatkan kecanduan.
Sudah bukan hal yang diragukan lagi, saat ini sudah banyak orang-orang yang lebih menyukai berkomunikasi melalui sosial media dibanding melalui komunikasi secara langsung. Ungkapan sosial media mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nampaknya nyata dan menjadi bukti bahwa seseorang tersebut telah mengalami candu karena sosial media. 20. Pembajakan yang merugikan. Mungkin Anda mempunyai teman yang usil ketika membajak sosial media Anda. Untuk hal seperti itu, mungkin Anda tidak terlalu merasa kesal, tapi apa jadinya jika pembajak tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merusak image Anda? Tentunya hal tersebut sangat merugikan pribadi kita. Banyak lagi dampak-dampak negatif dari penggunaan media sosial tersebut. Lalu, apakah dampak positifnya ada? Tentu ada. Terkait dampak positif media sosial, ada beberapa yang dapat kita ketahui. Yang pertama, memudahkan komunikasi. Dengan menggunakan media sosial, pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Tidak hanya itu, jangkauan komunikasi pun cenderung lebih luas tanpa adanya batas. Hal ini tentu membantu di masa-masa yang akan datang. Kedua, memudahkan pencarian informasi. Pencarian informasi cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Namun dengan hadirnya media sosial, kita bisa mencari informasi apapun yang kita mau, gampang dan cepat. 3. Sarana untuk berbisnis. Melalui media sosial, kita dapat memanfaatkan untuk menganalisis pasar, konsumen, hingga kebutuhan produksi. Banyak lagi hal-hal yang bisa kita gunakan seperti berjualan, seperti dagang online, dan seterusnya, dan seterusnya. 4. Sarana hiburan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan terhambatnya banyak aktivitas di luar rumah. Masyarakat dihimbau untuk tetap di dalam rumah untuk mengurangi penularan virus. Banyak masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sarana hiburan, baik yang memberikan hiburan maupun yang menikmati hiburan itu. Kelima, sarana pembelajaran. Melalui media sosial, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat, baik dan segi pengetahuan maupun kualitas. Dan masih banyak lagi dampak positif maupun negatif dari penggunaan media sosial ini. Untuk itu, saudaraku, marilah gunakan media sosial yang kita miliki secara bijak dan tepat agar lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.